Salam teman-teman, jangan lupa mandi dulu dan pakai baju yang rapi untuk mengikuti sekolah minggu ini. Bye-bye. Teman-teman tidak boleh sambil tiduran dan main-main ya saat beribadah sekolah minggu. Bye-bye. Teman-teman harus semangat dan sungguh-sungguh ya selama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Yang luar biasa, sama-sama katakan yuk, Tuhan Yesus dahsyat. Yes, 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 sama-sama yuk kalian lihat. Apa kabarnya? Tuhan Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Hari ini kalau adik-adik lihat Kak Evelyn, Kak Elia sama Kak Fani pakai topi apa ya? Kita mau sama-sama menikmati hari Natal.
siapkan telinga kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau menikmati firman Tuhan yang sudah ditabur nanti oleh kakak-kakaknya. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dulu. Kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau bersukacita bersama Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Di hari Natal ini Tuhan, kami boleh bersukacita sebab Engkau telah lahir menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami yang masih suka nakal, kami yang masih suka bohong, kami yang masih suka melawan orang tua, Tuhan Yesus yang sudah ampuni setiap kami. Kami mau berjanji Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, kami mau berubah, bertobat, menjadi anak-anak Tuhan yang sangat-sangat luar biasa mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu sempurna buat kami Tuhan. Engkau yang turun Bapa, lahir ke dunia untuk menebus setiap kesalahan kami. Kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan Yesus, boleh kami nikmati sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, buat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat setiap kami Yesus. Kami yang masih sering nakal Bapa, kami yang masih sering bohong Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi Tuhan menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh saat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang siap menerima benih firman Tuhan. Dan kami mau berbuah banyak Tuhan. Kami mau berbuah banyak buat orang banyak Yesus. Kami mau jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kami mau jadi anak-anak kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti semuanya sedang bersuka cita ya. Iya, kakak percaya kita semua bersuka cita karena bulan ini kan bulan Desember, bulan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba deh kalian lihat, ada pohon Natal. Nah, belakang kakak ada pohon Natal nih. Beda kan sama bulan-bulan yang lainnya? Iya, karena sebentar lagi kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus merayakan dengan penuh sukacita. Ya, amin adik-adik. Iya, kita harus sukacita. Nah, hari ini kakak mau cerita sebuah cerita tentang apa yo? Ya, belum tahu ya. Iya, kakak belum kasih tahu sih. Nah, jadi hari ini kakak mau cerita, judulnya adalah Perjalanan Mengikuti Bintang. Iya, jadi perjalanan mengikuti bintang tema hari ini. Nah, tapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Engkau tetap baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari ini adalah hari yang luar biasa karena kami bisa beribadah bersama-sama dengan teman kami sekalipun lewat online. Tapi kami yakin sukacita kami tidak akan pernah hilang ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, urapi kami Tuhan supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan aku juga berdoa Tuhan, Kau memberkati aku juga Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan hikmat dan pengetahuan daripada Roh Kudus akan menyertai Tuhan. Dan setiap apapun yang aku ceritakan itu semua bisa memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan aku juga berdoa Tuhan bagi adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami dapat lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saya berdoa, kita mulai ceritanya. Jadi gini ceritanya. Suatu hari, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi ceritanya orang-orang Majus ini adik-adik, mereka ingin ketemu sama Tuhan. Mereka pengen cari tahu tentang siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, karena mereka mau datang untuk menyembah Tuhan. Di sini siapa yang punya hati yang sama kayak orang-orang Majus, pengen ketemu sama Tuhan? Rasanya nggak sabar untuk ibadah, untuk cari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Siapa di sini yang sama seperti orang Majus? Angkat tangannya. Ya? Oh, cuma Kak Jeffrey kayaknya ya. Oh enggak, semuanya ya, adik-adik juga ya. Nah, adik-adik, kita semua harus sama seperti orang Majus. Waktu kita tahu ada Tuhan Yesus, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, kita mau cari Tuhan Yesus, kita mau bertemu sama Sang Juru Selamat. Seperti halnya orang-orang Majus. Tapi yang jadi pertanyaan waktu itu, waktu orang Majus itu ingin ketemu sama Tuhan Yesus, mereka itu bingung, mereka bertanya-tanya adik-adik, gimana caranya untuk ketemu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lahirnya gimana? Gimana kita bisa bertemu gitu kan? Nah, ternyata waktu mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi itu?
Akhirnya mereka melihat bintang di timur. Dan waktu mereka melihat bintang di timur, mereka mengikuti bintang itu. Nah, ternyata di sini yang kakak mau bilang kayak gini adik-adik. Kalau kita mau cari Tuhan, sungguh-sungguh kita mau tetap maju terus, walaupun kita belum mengerti di mana Tuhan, siapa Tuhan itu. Mungkin kalian masih bertanya-tanya kan, siapa sih Tuhan Yesus itu? Atau Tuhan Yesus di mana ya? Kan kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi kalau kita adik-adik mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan, kakak percaya kita pasti akan mendapatkan petunjuk. Apa adik-adik? Petunjuk. Sama-sama katakan petunjuk. Nah, jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, kita pasti akan mendapat petunjuk. Nah, lanjut ya ceritanya. Waktu orang Majus ini sudah dapat petunjuk, mereka akhirnya tetap maju terus, mereka berjalan. Sampai akhirnya ternyata nggak cuma orang Majus doang yang mendengarkan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kabar itu juga sampai kepada Raja Herodes. Siapa adik-adik? Raja Herodes. Jadi ketika itu Raja Herodes mendengar itu dan terkejut. Wah, dia terkejut. Ada seorang raja yang lahir di Bethlehem. Dan ternyata kitab-kitab para nabi juga udah memberitahu kalau memang Tuhan Yesus akan dilahirkan di kota Bethlehem. Jadi Raja Herodes waktu mengumpulkan para imam-imam, ahli Taurat dan semua orang-orang yang pokoknya yang tahulah tentang kabar itu. Dan akhirnya dikatakan, iya memang akan lahir di kota Bethlehem, seperti kata-kata kitab para nabi. Nah, di sini poinnya adik-adik apa? Ternyata firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Kalau firman Tuhan mengatakan akan lahir seorang juru selamat, pasti akan lahir. Sama juga kalau firman Tuhan mengatakan hidup kamu adalah berharga dan mulia, berarti firman Tuhan benar. Adik-adik itu berharga dan mulia. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan, oh kamu itu bodoh, kamu itu nggak benar, kamu itu jelek, kamu itu payah, nah itu nggak usah didengarin adik-adik, karena firman Tuhan lah kebenarannya. Kalian itu berharga, kalian itu mulia. Jadi kalian harus percaya firman Tuhan dan itu nggak akan gagal. Kalian itu benar-benar berharga. Nah, lanjut ya firman Tuhan. Akhirnya Raja Herodes bilang nih, ya udah, kalian pergi sana, ketemu sama Tuhan Yesus itu. Kalau udah ketemu, cari tahu, teliti seperti apa. Karena kata Raja Herodes juga ingin ketemu dan ingin menyembah. Nah, perhatikan ya, katanya Raja Herodes ingin menyembah Tuhan Yesus. Oke, akhirnya orang Majus itu, ya udah, mereka juga melanjutkan perjalanan. Nah, jadi setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, orang-orang Majus ini berangkat dan mereka melihat, wah bintang itu ternyata berhenti di suatu tempat. Akhirnya mereka tahu, berarti di situ lokasinya Tuhan Yesus itu dilahirkan. Akhirnya mereka langsung bersukacita adik-adik. Wah, mereka senang. Wah, akhirnya kita bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Karena biasanya pohon Natal ada bintang ya di atas. Ya pokoknya kalian tahu kan, bintang itu pokoknya berhenti tepat di atas tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu jadi pertanda. Dan orang-orang Majus ini senang banget adik-adik, karena mereka langsung tahu bentar lagi kita ketemu Tuhan. Wah, mereka akhirnya makin semangat. Ayo maju terus, maju terus, maju terus. Ya, keep moving forward. Ya, itu kata-kata motivasi kakak sih. Nah, akhirnya mereka maju terus dan ketemulah Tuhan Yesus. Nah, waktu mereka ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Mereka sujud menyembah Tuhan. Nah, kita kalau cari Tuhan, sekalipun adik-adik, kakak mau kasih tahu ya, kita belum ketemu, waktu kita berdoa kok rasanya kita belum ketemu Tuhan gitu kan. Gak apa-apa adik-adik, terus menyembah Tuhan, terus cari Tuhan, terus baca firman Tuhan. Kalian pasti akan menemukan jawaban, kalian pasti akan diberikan petunjuk untuk dapat ketemu Tuhan Yesus. Dan waktu ketemu Tuhan Yesus, orang-orang Majus ini menyembah Tuhan. Nah, kita juga harus tetap menyembah Tuhan sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya setelah orang Majus itu ketemu Tuhan, mereka sujud menyembah. Waktu mereka sujud menyembah, mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ada sesuatu yang diberikan sama Tuhan. Sama seperti kita juga, waktu kita mencari Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita sujud menyembah Tuhan, dan kita juga harus memberikan sesuatu sama Tuhan.
Yang terpenting apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yang terpenting kita harus berikan hati kita. Seluruh kehidupan kita, pikiran kita, jiwa kita, roh, tubuh, jiwa kita berikan sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, pakai hidup aku. Nah, itu yang kakak mau kasih tahu. Kalau kita ketemu sama Tuhan, ayo adik-adik, kita sungguh-sungguh sembah Tuhan. Harus tulus ketemu sama Tuhan, itu harus benar-benar dari hati yang terdalam kita menyembah Tuhan. Sama seperti orang Majus ini. Waktu mereka ketemu Tuhan, waktu mereka mencari Tuhan, mereka ketemu Tuhan. Dan waktu mereka ketemu Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan dengan hati yang tulus, akhirnya mereka senang bisa ketemu Tuhan. Tapi waktu mereka mau pulang, ternyata tiba-tiba mereka dapat mimpi untuk mereka pulang lewat jalan yang lain, nggak lewat jalan yang sama waktu mereka pergi. Artinya apa? Mereka dikatakan nggak boleh ketemu Herodes lagi. Karena kenapa? Nah, ini tadi kakak bilang, ternyata Raja Herodes itu hatinya nggak tulus. Dia itu mau tahu Tuhan Yesus karena dia iri sama Tuhan Yesus. Karena dia nggak mau Tuhan Yesus itu lahir. Dia nggak mau ada raja yang lain yang menyamai dia. Ya, seperti itu ya. Jadi pokoknya Herodes itu nggak senang. Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus. Herodes nggak mau disaingi. Nah, kita nggak boleh kayak gitu adik-adik. Kita harus seperti orang Majus yang tulus menyembah Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, ketemu Tuhan, kita harus sembah Tuhan. Dan kita memberikan yang terbaik sama Tuhan. Bahkan kita harus memberikan dengan tulus. Jangan seperti Raja Herodes. Ya adik-adik. Jadi pesan Natal hari ini, kalau kita mau mencari Tuhan, kita pasti akan bertemu Tuhan. Dan kalau kita ketemu Tuhan, kita harus benar-benar menyembah Tuhan, menyembah dalam ketulusan. Jangan seperti Raja Herodes yang karena ada maunya, tapi harus tulus hatinya. Nah, jadi begitulah firman Tuhan hari ini. Kakak percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kakak percaya kita pasti nggak akan pernah menyerah untuk mencari Tuhan. So adik-adik, tetap cari Tuhan. Walaupun lagi pandemi, tetap cari Tuhan. Kalian pasti akan ketemu Tuhan. Dan waktu kalian ketemu Tuhan, jangan lupa untuk menyembah Tuhan. Dan berikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Percaya deh, kalian pasti bisa melewati setiap masalah yang ada. Lewati pandemi yang ada. Lewati semua masalah-masalah yang ada. Karena hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita tulus menyembah Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati hidup kalian. Baiklah adik-adik, itu aja firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan hari ini. Cerita firman Tuhan walaupun gak panjang, tapi kakak percaya kalian akan diberkati oleh firman Tuhan. Oke adik-adik, sekali lagi kakak mau ucapin tetap kejar Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Bye-bye. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan
kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekeliling dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik sekolah minggu semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami kakak-kakak sekolah minggu GBI PTC 1D mengucapkan